Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dan saya kembali ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini dalam rangka kita masih berbicara tentang tema tahunan kita, bangkit dan bercahayalah. Hari ini saya akan menyampaikan renungan buat setiap kita dengan sebuah tema kuasa untuk melayani. Paulus di Efesus ayat yang pertama, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Paulus ada di Efesus, Paulus berjumpa dengan jemaat Tuhan dan Paulus bertanya, apakah mereka pernah mendengar, apakah mereka pernah mengalami jamahan atau pengurapan dari Roh Kudus. Tapi sayangnya jemaat Efesus mengatakan, kami belum pernah dengar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, adakah hari ini Bapak Ibu yang belum pernah mendengar tentang kuasa, tentang pengurapan dari Roh Kudus? Hari ini saya mau menyampaikan kabar baik buat setiap kita, bahwa setiap orang percaya dipersiapkan Tuhan untuk mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan cuma sekedar janji dari Tuhan kepada umatnya, tetapi Roh Kudus akan menjadi kenyataan, akan menjadi pengalaman buat setiap orang percaya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan bahwa ketika saudara dipilih oleh Tuhan, Tuhan memperlengkapi saudara untuk mengerjakan pekerjaan baik, untuk melayani. Dan percayalah saudara bahwa kalau saudara dipilih untuk melakukan pekerjaan baik, kalau saudara dipilih untuk melayani, maka Tuhan mempersiapkan saudara dengan sebuah kuasa. Kuasa yang membuat manusia tidak berjalan dalam ketakutan. Manusia akan berjalan dalam keberanian yang luar biasa untuk mengerjakan kehendak Tuhan, untuk melayani, untuk mengerjakan pekerjaan baik. Sesungguhnya ketakutan dan iman adalah hal yang sama. Karena ketakutan adalah apa yang kita percayai terhadap hal-hal yang menakutkan. Tetapi iman adalah hal-hal yang kita percayai bahwa sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin Tuhan kerjakan akan terjadi dalam hidup setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini, tahukah saudara bahwa Tuhan memperlengkapi saudara dengan kuasa untuk mengerjakan pelayanan? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berpikir bahwa saya terlalu kecil, saya terlalu sederhana, saya terbatas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kuasa Tuhan berikan, kemampuan ilahi Tuhan berikan buat saudara, bukan cuma sekedar sesuatu yang harus saudara pamerkan. Contohnya dengan berbahasa roh, dengan melakukan mujizat-mujizat, bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya ingin pastikan bahwa kuasa Tuhan berikan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah sebuah kekuatan, sebuah kemampuan dari Tuhan, sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang sebelumnya kita nggak mampu kerjakan. Dan semuanya itu bukan untuk kemuliaan nama kita, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu bukan untuk kesenangan kita, tetapi semuanya itu untuk kesenangan orang lain. Melayani artinya begini, membuat orang lain senang dengan apa yang kita kerjakan. Dan saya percaya kalau ada orang-orang yang senang melihat apa yang kita kerjakan, Tuhan, Bapamu di surga juga akan senang dengan apa yang kau kerjakan. Hari ini, pakai kuasa yang Tuhan berikan. Bukan untuk sekedar pamer dalam komunitas kita, dalam gereja kita. Tapi pakai kuasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk melayani. Mulai kerjakan pelayanan. Mulai kerjakan hal-hal yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Di sana, saudara akan melihat kuasa itu akan bekerja dengan luar biasa. Ada kemampuan ilahi, kemampuan supranatural bahkan yang akan Tuhan kerjakan lewat hidup setiap kita. Hari ini sekali lagi saya mau mengajak setiap kita yang mendengar renungan ini, mulai keluar dari kenyamanan kita, mulai pergi, mulai aktifkan kuasa yang Tuhan berikan. Dan percayalah, lewat hidup kita, kalau kita mau sungguh-sungguh melayani, ada banyak orang yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang dipulihkan, ada banyak orang yang dijamah oleh Tuhan. Ada banyak kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan.
Bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kuasa yang Tuhan beri buat setiap kami. Sesungguhnya kami adalah anak-anak-Mu yang dipilih oleh Tuhan untuk berjalan dalam kuasa. Dan kami mengerti hari ini bahwa kuasa diberikan bukan supaya kami bisa menunjukkan siapa diri kami, tetapi kuasa diberikan supaya kami bisa menunjukkan siapa yang ada di dalam kami. Bapa dalam surga, kami mengerti bahwa kami kadang-kadang merasa kami terlalu kecil, kami terbatas. Tapi hari ini kami mengerti bahwa ada kuasa yang besar yang Tuhan berikan. Kemampuan ilahi diberikan buat setiap kami untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Kami kecil, tetapi kuasa yang bersama-sama dengan kami, kuasa yang menyertai kami besar. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk mengerjakan kuasa ini di dalam setiap pelayanan kami. Sehingga sungguh kuasa yang Tuhan berikan buat setiap kami tidak menjadi sia-sia. Tetapi kuasa yang Tuhan berikan kami boleh pakai untuk melayani Tuhan. Untuk menghiburkan, untuk membangunkan, untuk menguatkan banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gunakan kuasa untuk melayani. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.